Shalom, bertemu kembali dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak di video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti tingkat sekolah dasar kelas 6. Shalom anak-anak yang Ibu sayangi, selamat pagi semuanya. Semoga kabar anak-anak baik dan luar biasa. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda Simanjuntak, kabarku baik dan luar biasa. Shalom juga Ibu, selamat pagi Ibu Linda Simanjuntak, kabar saya baik dan luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Anak-anak, hari ini kita pelajaran 4 dengan judul Bacalah dan Temukanlah. Bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40 dan 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Indikator pelajaran 4 yang pertama menyebutkan manfaat membaca Alkitab secara tekun. Kedua, menjelaskan fungsi dan tujuan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Ketiga, merancang kegiatan harian yang mengalokasikan waktu membaca Alkitab. Keempat, menunjukkan dampak membaca Alkitab dalam kehidupan sehari-hari di rumah atau sekolah. Anak-anak Ibu, mari kita mendalami cerita Alkitab dengan membaca Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40 dan yang kedua 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Dari cerita Alkitab nanti kita akan memahami apa manfaat daripada membaca Alkitab dan dampaknya bagi hidup orang percaya. Melalui 2 bacaan teks Alkitab, yaitu dari Kisah Para Rasul dan Timotius, kedua kisah Alkitab tersebut hendak menggambarkan manfaat membaca Alkitab. Cerita dalam Kisah Para Rasul merupakan sebuah kisah yang luar biasa, seseorang yang sebelumnya tidak mengenal kekristenan dan Yesus, namun menjadi sangat tertarik hanya karena ia membaca sedikit saja bagian dari Alkitab. Ia begitu ingin memahami isi Alkitab yang ia baca, sampai akhirnya Filipus menolongnya memahaminya dan orang itu menyatakan diri mengikut Kristus. Dari kisah Timotius, kita belajar bagaimana seorang anak bertumbuh dalam kebajikan karena sejak kecil ia sudah diperkenalkan pada Alkitab. Seluruh kehidupannya diinspirasi oleh nilai-nilai dalam Alkitab dan ia bertumbuh menjadi orang yang berguna, bahkan menjadi seorang pemimpin bagi jemaat. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius menyebutkan manfaat firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci, yaitu yang pertama untuk mengajar. Firman Tuhan mengajarkan berbagai hal yang menuntun pada kebaikan. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan menolong mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat sehari-hari. Ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Artinya, firman Tuhan menunjukkan kepada kita kelakuan dan sikap yang perlu kita perbaiki. Keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya, firman Tuhan
mendidik kita berjalan di jalan yang benar dan berpegang pada nilai-nilai kebenaran yang sesuai kehendak Tuhan. Apakah kita harus membaca Alkitab dan harus menyediakan waktu untuk membaca Alkitab? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Tentu harus, Nak. Karena dengan membaca Alkitab, kamu semakin mengenal Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan di dunia ini pada masa lalu, kini, dan akan datang. Tentu tidak semua teks dalam Alkitab dapat kamu pahami, tetapi seperti cerita dalam pelajaran ini, kamu tetap akan menemukan faedahnya nanti, cepat atau lambat. Karena itu, kamu harus tekun membaca Alkitab di rumah, di sekolah, atau di gereja. Tahukah anak-anak ibu bahwa Alkitab membuat banyak cerita atau kisah-kisah menakjubkan, mulai dari kisah penciptaan di Perjanjian Lama hingga kisah-kisah hidup para rasul dan jemaat di Perjanjian Baru. Semua cerita itu memiliki pesan yang baik tentang bagaimana menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan dan hidup menurut firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulnya, apa saja manfaat membaca Alkitab atau firman Tuhan? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Ada banyak manfaat yang akan kamu dapatkan dengan membaca Alkitab atau firman Tuhan. Antara lain, kamu akan tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kamu lakukan atau tidak kamu lakukan. Kedua, kamu akan tahu bahwa iman atau percaya kepada Tuhan harus terus dipelihara agar semakin kuat dan tidak mudah goyah, meskipun nanti akan banyak godaan yang mengajak kamu berbuat hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Kamu juga tidak akan gampang putus asa dan tidak merasa sendiri, sebab kamu akan menemukan dalam firman Tuhan bahwa Tuhan selalu bersama dengan orang-orang yang dikasihinya dan selalu menolong dengan memberikan hikmat. Kemudian, kamu akan tahu bahwa Tuhanlah yang Maha Kuasa dalam kehidupan ini, sehingga tidak ada yang perlu kamu takutkan jika kamu bersama dengan Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan masih banyak lagi manfaat membaca firman Tuhan. Kamu dapat menambahkannya di dalam buku kamu. Untuk menghayati firman Tuhan sebagai pengajaran dari Tuhan, Ibu akan berikan tugas untuk anak-anak Ibu. Yang pertama, tulis dan ceritakanlah pengalamanmu membaca Alkitab. Adakah waktu khusus di rumah atau sekolah yang kamu sediakan setiap hari untuk membaca Alkitab? Dan tuliskan apa saja manfaat membaca Alkitab yang kamu temukan. Berikutnya, tuliskanlah komitmenmu dalam selembar kertas bahwa kamu akan membaca Alkitab dengan tekun. Bingkailah dan taruhlah di meja belajarmu atau di dinding kamarmu. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, Alkitab adalah kitab suci yang berisi pengajaran, pedoman, teguran, larangan, nasihat, penghiburan, dan harapan bagi kita. Dengan membaca Alkitab, kita dapat mengerti
bagaimana Allah menuntun hidup manusia sejak dahulu hingga sekarang. Kita juga menjadi tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Allah yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami di dalam Alkitab, sehingga kami dapat mengenal kebaikan-Mu dalam hidup kami. Berilah kami semangat dan rasa gembira untuk membaca Alkitab setiap hari, agar iman kami semakin kuat dan kami semakin tahu untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, dengarkanlah doa ini. Amin. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti tingkat SD kelas 6 yang dibawakan oleh Ibu Henry Linda Simanjuntak. Semoga bermanfaat dan jadi berkat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe juga share serta beri komentar yang positif.